Halo guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Karena subscribe itu gratis. Bantuan teman-teman dengan tidak skip video ini dan tonton video sampai habis akan membantu channel ini terus berkembang. Tuhan memberkati buat sahabat Lumban Ina Ina Channel. Halo guys, kita mukbang dulu ya. Mukbang siang. Sudah jam 12. Hanya pakai telur sambal. Pakai sayur. Ayo, mari guys, kita berdoa dulu. Terpuji Bapa di surga Yesus. Jangan makan supaya makan menjadi kota baru bagi kesehatan dalam tubuh. Ke dalam manis. Amin. Diskonnya sampai 60%. Ceweknya tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Ada PT-nya, guys. Ini mie putih. Edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus extra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Telur bulat disambalin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan Enjoy Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung. Memfokuskan bagaimana kesempatan kita untuk membangun dan menciptakan potensi pariwisata domestik. Selain itu, PT KAI berperan aktif mengembangkan industri pariwisata di Indonesia dengan menyediakan moda transportasi yang aman dan nyaman, serta memberikan fasilitas terbaik untuk pelanggan. Tak hanya itu, PT ASDP berfungsi sebagai moda transportasi yang juga membantu memperkuat sektor pariwisata. Dengan kolaborasi ini, dapat membangkitkan industri pariwisata Indonesia di kancah internasional. BUMN pulihkan Indonesia. PT-nya udah tua nih. Enak banget. DBD di Sumatera Selatan melonjak tertinggi terjadi di Palembang sebanyak 131 kasus sepanjang Januari 2024. Puskesmas menyiapkan obat-obatan untuk penanganan termasuk pemeriksaan untuk warga yang bergejala. Tren peningkatan kasus DBD di Sumatera Selatan sudah terjadi sejak Desember 2023. Hingga pada Januari sebanyak 754 kasus. Palembang menjadi wilayah tertinggi kasus DBD dengan 131 penderita dan 3 orang meninggal dunia. Seperti di Puskesmas Merdeka yang menyatakan adanya lonjakan kasus bersamaan dengan musim hujan. Saat ini pihak Puskesmas menerima laporan ada 6 orang yang terserang DBD dengan 3 diantaranya masih dirawat di rumah sakit. Puskesmas pun menyiapkan obat-obatan dan memaksimalkan pemeriksaan penanganan DBD. Ini menu murah meriah di akhir bulan. Ini udah akhir bulan nih.
obat demam berdarah DBD di Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, DBD juga kian meluas di Jawa Timur sehingga Dinas Kesehatan gencar melakukan fogging dan pemberantasan sarang nyamuk. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Sumatera Selatan meningkat sejak Januari 2024, mencapai 754 penderita. Ini lalapan warna putih. Sampai 15 tahun dinyatakan meninggal dunia. Ini obat kanker, air bulan, obat kanker kantong kering. Terpaksa pakai lalapan putih alias bawang putih. Disusul Kabupaten Musi 105 penderita dan Ogan Ilir 99 penderita. Dinas Kesehatan Sumatera Mantap. Selatan bilang peningkatan jumlah kasus DBD Campur sama pete. banyaknya tempat penampungan air atau yang menjadi tempat nyamuk Aedes Mantap. aegypti yang berkembang biak. Masyarakat diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk di tempat tinggal masing-masing, menyusul puncak DBD diperkirakan terjadi sampai akhir Februari mendatang. Kalau udah akhir bulan, juga menyiapkan insektisida dan larvasida di masing-masing kabupaten. menunya apapun yang ditempatkan di tiap kecamatan pasti enak. untuk pemeriksaan diagnosis DBD untuk masyarakat yang bergejala di puskesmas. Pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan jika kita bandingkan dengan tahun 2023. Kita lihat kalau kita lihat tren kasusnya kemarin dari bulan Desember 2023 itu sudah mengalami kenaikan. Ini kita perkirakan di Januari Februari puncaknya. Sekarang di bulan Enak juga mie putihnya. 2024 ini per tanggal 9 kemarin sudah ketemukan 754. Kalau kelihatan jadi mie kuning. Karena apa? Karena dicampur dengan sambal, campur dengan kunyit, akhirnya jadi kuning kelihatan. Fogging dilakukan usai 3 warga setempat didiagnosis positif DBD. Fogging dilakukan seluruh tempat yang disinyalir menjadi sarang dan Petanya. perbiakan nyamuk, seperti permukiman dan sekolah yang tidak jauh dari lokasi ditemukan warga positif DBD. Dari hasil penelitian epidemiologi yang dilakukan di sekitar kediaman pasien ditemukan adanya jentik-jentik nyamuk. Untuk masyarakat adalah PSN, seperti itu ya, ada genangan ban-ban, itu adalah sumber. Nah itu yang terpenting di situ. Meskipun tak fogging berapa kali pun, kalau sumber vektornya jentiknya masih ada, ya tetap ada kasus itu. Makanya biasanya di bulan Januari, Desember itu mulai kumpul gitu. Karena biasanya masyarakat ketika musim hujan tidak waspada tidak PSN. Dalam 1 bulan terakhir, sebanyak 58 kasus demam berdarah dengue ditemukan di Kabupaten Madiun. Selain melakukan pengasapan, pada musim hujan ini, Dinas Kesehatan mengimbau warga untuk menjaga lingkungan dengan melakukan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui penanganan DBD di Sumatera Selatan, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Reski Oktora Amalia di Palembang. Selamat siang, Reski. Hingga siang ini apakah ada penambahan kasus DBD di Sumatera Selatan? Baik, selamat siang, Grace dan juga saudara. Untuk sementara ini kasus atau jumlah kasus DBD di Sumatera Selatan ini sebanyak 754 penderita dengan 7 orang penderita dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk lonjakan ataupun penambahan kasus DBD di Sumatera Selatan ini memang tidak terjadi sejak Desember 2023 kemarin, dan puncaknya ini terjadi pada Januari 2024 ini. Ada 7 orang yang meninggal dunia tersebut merupakan kelompok usia 5 sampai 15 tahun dengan rincian masing-masing di 3 penderita di Kota Palembang, 2 penderita di Kabupaten Banyuwangi, dan 2 penderita lagi di Kabupaten Ogan Komering Selatan. Menurut Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, lonjakan kasus DBD di Sumatera Selatan ini dipicu karena peralihan musim kemarau ke musim penghujan yang mengakibatkan banyaknya tempat penampungan air yang menjadi tempat nyamuk Aedes aegypti ini berkembang biak. Ditambah juga kelembaban udara di Sumatera Selatan Lalapan saat ini warga musim anti sekitar 20 sampai 30 kanker. derajat Celcius. Kelembaban udara ini dinilai
31 penderita. Di situ juga Kabupaten Musi, Banyuasin ada 105 penderita, dan juga ada Kabupaten Ogan Ilir ini sebanyak 99 penderita. Dan seperti di tempat saya melaporkan saat ini di Puskesmas Modern Palembang telah menerima 6 laporan selama sepekan ini. 3 diantaranya ini masih menyatakan ada lonjakan kasus demam berdarah di Kota Palembang dalam beberapa bulan terakhir ini bersamaan dengan musim penghujan. Olehnya, warga masyarakat ini diimbau untuk melakukan upaya 3M dan juga pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing, menyusul diprediksi puncak ataupun lonjakan daripada kasus DBD ini akan terjadi hingga akhir Februari nanti bersamaan dengan puncak musim penghujan. Ya, Reski, bagaimana penanganan dari Dinas Kesehatan untuk mengantisipasi DBD yang meluas? Ya, untuk penanganan kasus DBD. Oke guys, sudah kenyang. Akhirnya aman kita. Sarang nyamuk ataupun nyamuk dan juga jentiknya. Tadi udah lapar banget. Setiap kabupaten kota Puji Tuhan, masih bisa kita nikmati berkat Tuhan. Kenikmatan yang luar biasa. Oke ya guys, jangan lupa makan siang. Tetap semangat. Sukses selalu. Dadah. Oke guys ya, makasih sudah nonton full durasi.